Halo sobat, ketemu lagi nih. Udah lama nggak upload ya. Ini ada Freedom yang episode sebelumnya udah gua bangun ya. Ya seperti inilah kenyataannya. Merotol nggak jelas. Dasar botlek. Oke, kita mulai dari inilah penampakan badannya. Udah kelihatan kan kalau ya agak-agak ringkih gitulah. Ya, kita mulai dari kepalanya dulu ya. Oke, sebelumnya kita copotin dulu ya satu persatu dari bagian kepalanya ini, biar kita tahu ada agak yang kurang enak. Kita mulai dari pembuatan dagu ya, dagu yang kurang bagus. Kita kikir dulu lah. Oke. Tuh lihat tuh, aku agak memperpendek dagunya ya. Maaf teman-teman, di sini di skin video yang satunya ini kameranya lagi ngadat, jadi kita berubah warnanya. Nah, kita potong dulu ya. Biasanya botlek itu kalau nggak dipotong susah nanti buka sama pasangnya partnya itu. Nah, nanti ada sisa-sisa kelebihan dari plastik itu, dari cetakan itu biasanya kita amplas dulu. Tuh kan terlihat enak banget kan. Masuknya aja enak, apalagi bongkarnya nanti enak pada waktu repaint ya. Kita mulai dengan pengeleman, karena part ini tidak akan buka pasang. Udah gitu di scan berikutnya kita akan mengamplas sehingga tidak ada yang menonjol dan terlihat menyambung secara rata. Siap. Kita memperjelas aja ya, memperjelas lain-lain yang kurang jelas. Biasanya botlek itu banyak yang rusak, jadi kita pertegas lagi. Nah, sama seperti tadi, mengecek-ngecek, memotong bagian pengait agar nanti pada waktu melepas masang juga enak. Membersihkan sisa cetakan dengan amplas, bisa dengan cutter juga. Ini mulai dengan amplas 400 kayaknya gitu, biar pada waktu dia itu menjadi satu nggak ada celah-celah yang mengganggu gitu loh. Sekarang ini ada beberapa di bagian part lengan apa ya, pokok bagian tangan itu ada yang kurang cocok, jadi aku harus mendempulnya menggunakan ini. Nah, itu jadinya itu udah ketutup. Ada bagian-bagian yang udah aku lining menggunakan scrap 0,15 kayaknya. Semua part-part aku ini ya periksa, di dalamnya itu pasti aja kurang enak. Nah,
juga mempertegas line sama cetakan agar jika tajam itu terlihat tajam. Kita menggunakan kikir ya, kikir biasa aja, yang murah-murah aja. Nggak bagus nanti bang ngerusak ini ngerusak part ya, kan nanti ada amplas gitu. Pakai hati aja kikirnya, hati-hati, namanya juga botlek, butuh kasih sayang yang lebih. Tuh, udah mulai terlihat kan? Tuh, namanya juga perbaikan. Oke, sedikit tip, kalau botlek itu bagian penghubungnya itu lah seperti ini, itu harus diurek-urek dulu ya, apa ya bahasanya ya, nggak tahu lah, pokoknya digituin. Menggunakan scrap nggak apa-apa, itu juga memperlancar keluar masuknya. Asik. Ya. Mempertajam line-line dalam setiap bagian part itu penting ya. Untuk bootleg atau bandai juga penting. Nah, ini jempol yang aku pakai itu Star White putih. Cuma mungkin keringnya agak lama gitu. Tapi nggak apa-apa lah, namanya juga gunplak kiri. Oke, di bagian kaki kita akan mulai untuk custom. Kita mencopotin dulu satu persatu partnya. Cukup banyak sih kalau di bagian kaki ini. Ya, apa aku yang terlalu kaku. Tuh kan, cukup banyak. Ya, kita harus perbaiki satu-satu. Kita harus ngecek satu-satu, kita amplas seperti ini. Oke. Oke, ini sedikit tip lagi, kalau memang lubangnya itu besar untuk penghubungnya, kita itu wajib menggunakan tang potong untuk memotong beberapa bagian, nah seperti ini. Oke, kita rapikan di pinggir-pinggir. Keuntungannya itu ketika kita masang itu enak banget, kita lepas enak banget. Ini ada ketika kita sudah menyambungnya, menggabungkannya, itu ada beberapa bagian yang kurang enak, yaitu kelebihan dari lumat, terus apa namanya, ciptaan. Jadi kita harus berpikir dan mengelas. Awalnya juga memberikan ketegasan dari line, penajaman line. Oke, saya biasa menggunakan penajaman line itu karena aku punyanya cuma scrap 0,15 ya. Ini udah ada beberapa part yang udah ditaruh di kotak penyimpanan. Ini udah aku perbaikin, udah aku amplas, siap untuk dicat. Tuh, gitu. Jadi bootleg itu harus sabar, bos. Sabar, oke? Siap. Lanjut pengecetan. Nah, sekarang waktunya ini ya, kita masking dulu beberapa telah di inner frame. Nah, biasanya kalau aku sih mesti ini, aku masking dulu pakai tape bagian-bagian yang mengengsel gitu. Ya itulah bahasanya gitu loh. Nah, ini sedikit tip ya, yang mudah, murah, dan enak. Pakai plastisin. Udah pada ngerti nggak plastisin? Lilin gitu loh. Aku
beli tuh di SD terdekat itu, murah sih 2000 aja. Nah aku masukin gitu aja biar celah-celah yang rawan itu, engsel-engsel yang rawan ketika mau bertemu itu biar masih terjaga, lubang-lubang gitu sebelum kita pengecatan. Semua harus dimasking ya, soalnya kan kalau pengecatan tuh rawan sekali, apalagi pakai brush yang belum kelas-kelas wow gitu. Nah untuk awal, untuk membuat silver saya menggunakan hitam glossy. Oke, kita semprot dulu tipis-tipis dulu. Nah ini video agak gua percepat ya biar nggak lama sih menontonnya itu. Untuk chrome aku harus buat lapisan awalnya itu dengan hitam glossy. Nah seperti inilah jadinya. Oke. Nah untuk bahan cetan yang kedua habisnya hitam itu saya menggunakan chrome dari Gambin metil ya itulah. Coba semprotkan tipis-tipis dulu. Keren sih ini jambu ini. Oh ya teman-teman, nggak usah kalian clear ya untuk part chrome nya itu karena bahaya. Aku masih nggak nemuin clear untuk chrome, karena kalau chrome itu di clear akan jadi silver. Dan beberapa part yang sudah dihitamin cat dasarnya aku jadiin chrome itu. Untuk selanjutnya itu ada beberapa part chrome itu aku timpa lagi dengan biru candy tone ya. Seperti inilah jadinya kalau silver chrome itu ditimpa dengan biru candy tone. Keren banget tuh. Tapi teknik pengecatannya itu kalau bisa pelan-pelan ya, tipis-tipis gitu, sesuai dengan selera Anda lah. Soalnya kalau dia terlalu tebal itu nanti kesannya birunya itu ya kurang cocok aja buat aku. Aku lebih suka yang agak tipis-tipis sedikit tapi tebal. Keren sih. Oke, yang ketiga ada beberapa part yang aku harus cat ini cat ya tetap juga lagi Dana Gloss kayaknya kalau nggak salah itu mereknya. Saya beli eceran itu di tempat cat. Warna-warna yang aku timpa ke part-part tubuh si Freedom ini menyesuaikan dengan wing yang pernah aku buat, wingnya si Freedom ini. Nah, ada kuning tuh, ada abu-abu, ada biru tua. Oke, cat yang ke berapa lah ini lupa. Ini biru biasa ya, biru apa ya, aku agak susahan sih biru apanya karena aku di situ tuh kalau beli cat milih di Dana Gloss itu milih. Nah ini ada lagi cat yang biru yang gituan itu aku nyampur. Biasanya biru itu aku tambahin dengan merah, terus tambahin dengan hitam, jadi agak gelap.
cat yang terakhir itu apa ya, abu-abu makeup apa ya kalau istilah bilang. Cuma ini keren banget abu-abunya. Jadi aku tuh pertama punya warna abu-abu biasa, aku campurin dengan warna apa ya, hitam ada, terus ada kesan biru di warna biru, aku campurin di situ. Jadinya kayak gitu. Abu-abu keren kok, apalagi di senjata. Halo, selesai juga nih kawan. Setelah sekian lama masking, alhamdulillah udah selesai. Ini beberapa part dari Blues Freedom. Cukup melelahkan sih karena di sini aku ada finishing gloss sama finishing dove, jadinya butuh ekstra gitu. Iya. Ini bagian pinggang ya, pinggang keren banget setelah dicat. Awalnya sih biasa aja gitu, biasa aja, aduh kacau deh pokoknya. Ini bagian kepala aku rubah pewarnaannya, ya semoga menginspirasi lah. Nah ini bagian badan setelah di repaint. Warna-warna yang aku ambil itu masih bersangkutan dengan wings ya, wings yang video sebelumnya aku buat. Jadi aku nggak mungkin lari dari sana. Ini bagian apa ya, betis. Nah itu ada yang aku nggak pasang ya, soalnya kesalahan pengecetan sih. Menurut aku sih oke-oke aja. Ini ada senjatanya, beam rifle. Ini di detail bagian tangan. Cukup oke lah menurut aku sih. Ya oke banget sih setelah mengalami proses pengecatan. Oke, kita mencoba untuk assembler dan inilah jadinya.